Baiklah, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kembali dengan kita di Bintang Tamu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pada malam ini dengan tamu-tamu yang luar biasa. Kita akan kembali kepada Pak Toto nih. Pak Toto, selama Bapak mengajar Pak, adakah peristiwa yang berkesan yang mungkin menjadi satu acuan, inilah yang harus saya lakukan, atau memang sehingga memacu Bapak untuk tetap berkarir atau berkarya menjadi seorang guru Pak? Apa yang menjadi Sebetulnya banyak yang berkesan sehingga saya tetap bertahan seperti ini. jadi seorang guru Pak? Kalau saya sebetulnya saya bisa saja melompat tidak jadi guru lagi gitu. Saya kan pernah menjabat waktu itu kepala SMK Kuala Tungkal, SMK 1 Jambi, SMK 4 Jambi, dan saya ditawarin menjadi pengawas. Tapi saya tetap bertahan ingin menjadi guru. Tetap jadi guru Pak. Sampai Kalau sekarang putra Bapak sendiri ada berapa Pak? putra saya 4. Yang paling besar? Yang paling besar sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Yang kedua juga sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Yang ketiga juga sudah. Yang keempat, Bapak mau Yang bilang sudah keempat. juga? Belum. Saya Yang jadi deg-degan gitu. Yang keempat baru kelas 5 SD. Kelas 5 SD Iya. Pak. Wah, luar biasa sekali. Oke. Kemudian Pak, kita mungkin ingin tahu nih, sebagai Iya. seorang guru, 34 tahun bukan waktu yang sebentar Pak, Iya. untuk memberikan pengabdian. Dan kita menaruh hormat kepada Bapak. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Nah, saran dan harapan Bapak, tentunya khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri Iya. 2 nih, Iya, yang pada malam ini SMK. mungkin menyaksikan acara Bintang Tamu, dan khususnya untuk, dan umumnya untuk siswa-siswi Provinsi Jambi, wilayah Kota Jambi Iya. terutama yang menyaksikan kita. Apa harapan dan harapan Bapak sebagai guru senior atau guru dengan potensi memberikan sesuatu yang pengabdian luar biasa Pak untuk generasi kita Pak? Apa saran dan harapan Pak? Yang jelas dia siswa itu tadi seperti yang awal tadi lah. Ya, Saya berharap siswa itu tetap mengambil yang positifnya itu. positifnya. Nah, jangan mengambil yang negatif. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk Iya, mengambil yang untuk positif Pak. mengambil positif. Itu yang memang harus Iya. dilakukan Pak ya. Kemudian untuk Mas Adi nih Pak Toto ya. Iya, Mas silakan. Adi sendiri kira-kira saran dan harapannya untuk generasi muda kita nih apa nih, Mas? Kalau saran saya, ya itu tadi memang tetap positive thinking lah. Positive thinking, ya. Jauhi narkoba, Iya. hindari kekerasan. Jangan takut ya. Iya, jangan Harus takut untuk percaya mencoba. diri ya. Karena kalau sekali terjerumus Susah. Nah, susah Habis, untuk ya. naik ya. Membangun susah. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, terutama untuk generasi muda, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi dan Pak Toto juga, bersikap positif, jangan sampai terjerumus. Kalau kita sudah terjerumus, kita akan sulit mendaki atau menaiki kembali. Kenapa? Mungkin lubang yang kita masuk itu terlalu dalam ya dalam. Pak ya. Kemudian untuk Mas Robi sendiri, apa saran dan harapannya nih Mas? Sarannya untuk siswa-siswi Jambi Iya. khususnya agar tetap bersemangat, Tetap bersemangat ya. optimis melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul, jadi spirit from heart ya, jadi sesuatu dari hati ya, dari bukan hati. hanya dari ucapan saja ya. Kadang-kadang suara hati ini memang lebih kuat Pak ya daripada ucapan Iya. Pak ya, karena hati kita masuk ke pikiran, kemudian ada tindakan, maka terjadilah perbuatan yang lebih baik itu. Rupanya memang Om Eot, kira-kira apa yang mau Om Eot sampaikan untuk remaja Jambi ini? Nah ini nih, Kalau untuk remaja Jambi ini ya, yo, kunci satu cuma semangat. kunci yo, kita Semangat. pakai kunci dulu ya. Oh. Kunci pertama adalah Semangat. semangat. Pede me ya. Yo, pede. Heeh. Lingkungan jangan terlalu bebas. Nah, Iya, lingkungan iya, jangan iya. terlalu bebas, harus jaga diri ya. Jaga diri. Kemudian Jangan apa lagi sampai- nih? Jadi jangan sampai kita terjerumus ke lembah hitam. Ke lembah hitam. Nah, Harus pemirsa. dipikirkan orang tua kita ya Pak. kan? Nah, Om Ewat benar, jangan terjerumus ke lembah hitam karena lembah hitam itu gelap biasanya Gelap. Om ya. Gelap. Nah, nengok aja Pak. Nah, nengok Pak ya, yo. Jadi harus yang terang-terang Pak. Iya, iya. Lembah yang kayak mana yang menurut Om Ewat bagus tuh? Lembah tuh ya seperti belajar. Iya. Dengarkan Bapak Guru tuh Mm-mm. bicara aja, Nasihat jangan gitu ya. masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Orang tua perlu Iya, kan orang dengarkan. tua perlu. Perlu juga dengarkan nasihat orang tua itu dipegang, jangan dihiraukan Pak kan. Iya, kadang-kadang pas orang tua atau siapa lo ngomong Nah, pergi be. iya. Kadang-kadang cuma dengeri kata kawannya kan. Kadang kata kawannya juga belum tentu benar tuh. Itu yang pasti. Baiklah pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, tentunya kita tahu arti kemerdekaan. Ingatlah bahwa tentara ataupun penjajah itu menjajah kita sudah cukup lama, ratusan Iya. tahun ya Pak ya. Iya. Dan tentunya itu, aduh sungguh luar biasa sekali. Karena sekarang kita tidak mencari, bahkan tidak merebut kemerdekaan ya Mas ya. Iya, iya. Tapi kita mengisi kemerdekaan Mengisi. dengan rasa optimis, dengan rasa berani, dengan rasa yakin. Karena apa? Kehidupan ini kan cuma sekali Pak. Sekali. Kalau kita sekali berbuat baik, insya Allah berhasil. Insya Allah. Berhasil baik tentunya. Karena kita tidak mau menjadi
pribadi yang memang lupa dari mana kita berasal. Iya. Ya kan, tentunya sudah banyak darah yang bersimbah di bumi pertiwi ini. Kita jangan sampai membuat sedih lah para pahlawan kita itu ya. Bagaimana nenek moyang itu makan susah, ya kan? Kehilangan anak, ibulah pergi, istrilah pergi, suamilah pergi. Kadang kalau penjajah nembak itulah tidak tengok-tengok tuh Pak. Nengok kita ya kan? Kadang sebagai sasaran tembak itu kita dipaksa kerja, tidak dibayar. Kalau sekarang kita seperti itu, apakah kita mau? Kan tidak. Nah memang sekarang ada istilah kalau merebut kemerdekaan itu mudah Pak ya, tapi yang lebih susah itu adalah mempertahankan. Dan ini memang sudah pernah kita dengar pemirsa JEK TV dimanapun ada berada, dan ini mempertahankan susah. Sekarang kalau fondasi generasi kita ini lemah ya. Negara pasti akan lemah juga. Nah kita harus sama-sama nih bahu-membahu semua, generasi bangsa, kita juga pribadi dewasa, bahu-membahu untuk menjadikan ini lebih baik ya Pak ya. Baiklah pemirsa JEK TV, selanjutnya saya akan memberikan cerita inspirasi kepada kita semua Pak. Ini cerita tentang seseorang yang memang memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Ini inspirasi tentang guru, tentang remaja, dan memang tidak seperti yang kita bayangkan. Cerita ini memang sungguh luar biasa Pak ya. Suatu ketika di sebuah kelas ada seorang guru yang memberikan pertanyaan kepada siswanya. Pertanyaannya hanya satu. Tolong sebutkan 7 keajaiban dunia. Karena soal ini begitu mudah, maka para siswa itu bersemangat mengambil pena dan mengambil kertas yang telah disediakan dan mengisi jawaban 7 keajaiban dunia itu. Dari sekian banyak siswa, ternyata ada satu siswa yang tidak bersemangat. Cenderung dia melamun. Sang guru memperhatikan, kenapa dia melamun? Kenapa dia melamun? Kenapa tidak seperti teman yang lainnya? Tak berapa lama kemudian, ternyata siswa itu bergerak, menggerakkan jari-jarinya sambil memegang pena, dan menuliskan sesuatu di atas kertas yang telah disediakan. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Terdengar isak tangis dari sang siswa itu. Begitu lirih, tapi lama-kelamaan isaknya pun terdengar. Dan kebanyakan kita atau kebanyakan siswa melihat ke siswa itu, kenapa dia menangis? Bukannya seharusnya dia gembira karena soal itu begitu mudah. 7 keajaiban dunia, siapa yang tidak kenal dengan 7 keajaiban dunia? Lalu sang guru bergegas menghampiri sang siswa tadi, lalu memegang pundaknya. Kenapa engkau menangis? Bukannya berhenti atau mendongakkan kepala melihat sang guru, sang anak makin lama makin menangis Pak. Dia menangis sambil menulis, dan tetesan air mata itu jatuh ke atas kertas. Dia menulis terus, ditanya kembali oleh sang guru, kenapa engkau menangis? Tapi dia tetap menulis. Saat kali ketiga sang guru mengatakan, kenapa engkau menangis? Jawabannya sudah selesai. Dan dia sudah buat. Dan diserahkannya kertas itu kepada sang guru. Ini ibu, jawabannya. Sang guru tadi mengambil kertas itu lalu membaca isinya. Apakah Anda tahu apa isinya? Apakah Anda pikir yang diisi adalah 7 keajaiban dunia yang kita tahu? Ternyata di luar dugaan, isinya berlainan. Isinya adalah 7 keajaiban yang sampai saat ini saya punya. Pertama, saya bisa melihat saat mana orang lain tidak bisa melihat. Saya bisa mencium di saat orang lain tidak bisa mencium. Saya bisa berbicara saat orang lain tidak bisa bicara. Saya bisa mendengar di saat orang lain tidak bisa mendengar. Saya bisa memegang di saat orang lain tidak bisa memegang. Saya bisa berjalan di saat orang lain tidak berjalan. Dan saya punya hati. Saya punya hati di mana orang-orang banyak sekali tidak menggunakan hati nuraninya untuk memilih mana yang terbaik dalam hidupnya.
Mereka lebih mengutamakan nafsu. Mereka lebih mengutamakan keinginan yang terkadang kalau kita memilikinya, belum tentu membahagiakan kita. Dan kebanyakan hati kita terabaikan oleh itu. Lalu, sang siswa tadi mengatakan kepada sang ibu guru, "Ibu, mohon maaf kalau jawaban ini tidak menyenangkan hati ibu guru." Apa yang terjadi pemirsa? Sang guru tadi tercenung. Tidak terasa butir-butir air matanya turun dan dipeluknya sang siswa tadi. Sambil membisikkan ke telinganya, dan guru itu berkata, "Terima kasih. Terima kasih engkau telah mengingatkanku. Terima kasih engkau telah mengingatkan apa yang aku lupakan. Ternyata anugerah yang dimiliki oleh Tuhan, oleh kita dari Tuhan yang Maha Esa, seringkali tidak kita pikirkan dan kita tidak syukuri. Manakala orang tidak bisa berjalan karena lumpuh, manakala orang tidak bisa melihat karena buta, manakala orang tidak bisa memegang karena tangannya juga tidak ada, mulutnya bisu, kita diingatkan untuk itu." Lalu sang guru meminta izin kepada sang siswa tadi, "Izinkan saya untuk menyimpan kertas ini sebagai satu pelajaran dan momentum kepada saya." Pemirsa sekalian, tahukah Anda? Ternyata keesokan harinya, sang siswa itu meninggal dunia karena sebuah penyakit. Sungguh tidak disangka, seorang siswa, seorang remaja masih memiliki pikiran seperti itu, masih menyadari itu, sehingga dia mampu memberikan yang terbaik, memberikan peninggalan yang terbaik kepada guru dan siswanya. Dan selanjutnya sang guru itu pun memajang kertas itu di depan kelasnya. Agar apa? Semua siswa itu mampu melihatnya dan membaca, agar mampu menunjukkan karakter hebatnya untuk terus memberikan yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan. Baiklah pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kami segenap kru bintang tamu, saya Slamet Rianto, dan juga Pak Toto, terima kasih atas kehadirannya Pak semalam ini. Mas Adi dan Mas Robi, terima kasih. Anda malam ini luar biasa telah memberikan sebuah inspirasi kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, kita doakan Anda selalu sehat. Kita doakan Anda selalu bahagia. Kita doakan Anda selalu menggunakan hati dan pikiran Anda yang jernih untuk menatap masa depan lebih baik, tanpa harus memikirkan orang lain. Karena inilah hidup kita. Dan tentunya bintang tamu akan kembali lagi esok malam Pak, jam 11.30 Mr. Ewat ya. Tetaplah bersama kita, tetaplah bersama JEK TV Inspirasi Kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan segenap kru JEK TV mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mr. Ewat ya.